Shalom, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, juga keluarga Alika yang malam hari ini bergabung bersama di dalam doa akhir pekan. Haleluya, puji Tuhan. God is good all the time. And all the time God is good. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepekan ini. Tuhan, kami boleh beraktivitas semuanya dengan baik. Karena kami percaya Tuhan yang beserta kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Malam hari ini kami bersama-sama dalam saat teduh untuk kami mau memuji dan menyembah Engkau dan bersaat teduh melalui firman yang akan kami dengarkan malam hari ini. Biar Tuhan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan nyatakan, Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat terjadi, anugerah-Mu semakin Kau limpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam.
Raja segala raja, Allah yang perkasa, ku berikan pujian bagimu. Pujian hormat hanya untukmu, sebab Engkau yang terindah, Engkau yang termulia. Haleluya. Sebab segala pujian hanya bagimu Yesus Tuhan. Hanya bagimu Yesus Tuhan. Hanya bagimu Yesus Tuhan. Hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan. Segala pujian, hormat, inilah persembahan kami Tuhan. Kami datang kepadamu tidak dengan tangan yang hampa, tetapi kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Semua yang ada pada kami. Ini kami Tuhan. Sebab Kau yang sudah tebus kami dengan darah-Mu, dan Kau jadikan kami milik-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berfirmanlah pada malam hari ini. Seperti embun yang turun di pagi hari, membasahi tanah yang kering, membasahi setiap tanaman. Demikian juga biar firman-Mu pada malam hari ini menyegarkan kami, memberikan kepada kami kekuatan di tengah-tengah segala tantangan hidup yang kami hadapi. Tapi kami percaya firman-Mu senantiasa yang akan menuntun kami. Malam hari ini kami mau firman-Mu untuk kami. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini
Tema kita dalam perenungan firman Tuhan adalah diserahkan ke dalam tanganku. Diserahkan ke dalam tanganku. Kita akan baca Alkitab terlebih dahulu yang mendasari ya perenungan kita yang akan menuntun langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. 1 Samuel pasal 17. Mari kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya beri ayat agak panjang. Sama seperti ketika makanan disajikan, ini makanannya agak banyak porsinya. Tetapi kalau kita lapar, kita pasti akan memakan, menyantapnya habis tanpa mempedulikan kenapa kok banyak. Tetapi kalau kita sudah kenyang, pasti kita akan berkata, kebanyakan ini makanan, aku sudah kenyang, aku gak bisa memakannya. Tetapi kalau kita lapar, kita dihadapkan dengan makanan yang banyak pun, kita akan dengan sukacita, kita akan santap makanan itu. Haleluya. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 50. Puji Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 50. Saya harap Bapak Ibu Saudara di rumah juga ikut membacanya karena mungkin tidak ada di teks yang di layar. Bapak Ibu Saudara bisa ambil Alkitabnya atau kalau ada handphone yang lain bisa dipakai. Kalau enggak buka Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-42. Ya, bisa. Ya, saya akan baca bergantian dengan Pak Sony. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah atau sedang atau suatu saat mungkin ya, pastinya dalam kehidupan kita dengan seluruh gelora, badai dan tantangannya, kita akan berhadapan dengan yang namanya Goliat.
ada Goliat-Goliat dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Goliat artinya sesuatu yang rasanya itu lebih besar dari kemampuan kita. Sepertinya sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan. Orang Israel pada saat itu takut terhadap Goliat. Mereka takut, mereka lari. Ya, itu yang orang Israel hadapi. Nah, demikian juga dalam hidup kita ada hal-hal di mana kita menghadapi Goliat. Bahkan mungkin saat ini ketika saudara Anda mendengarkannya, Anda sedang mengalami Goliat dalam kehidupan Anda semua. Anda tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Sepertinya masalahku itu rasanya besar dan aku tidak kekuatanku ini terbatas. Tetapi pada malam hari ini kita bisa belajar bersama-sama melalui firman yang sudah kita baca. Nah, sesuatu hal yang menarik ketika saya membaca lagi di dalam pembacaan tadi, saya begitu bergelora ya. Saya sudah membacanya tadi, sudah mempersiapkannya, tetapi ketika saya membacanya lagi, sesuatu yang luar biasa ya, roh yang ada di dalam hidup saya percaya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saya itu yang menyala-nyala ya, meresponi apa yang kita baca pada malam hari ini. Nah, di situ kita tahu bahwa orang Filistin itu menghina Daud. Nggak enak loh, namanya menghadapi hinaan, menghadapi ejekan, menghadapi sindiran. Wah, itu mungkin sepertinya hanya sebuah kata-kata, tetapi yang namanya ejekan, hinaan itu kalau kita biarkan itu akan bisa terpendam dalam hati kita, ya. Karena ejekan, hinaan, sindiran itu sesuatu yang menyakitkan, nggak enak didengar telinga, tapi menyakitkan hati kita. Rasanya kita tidak terima. Kenapa kita ini diejek? Kenapa kita dihina? Mungkin hari ini kau mengalami hinaan seperti itu. Apa yang terjadi di tengah-tengah lingkunganmu? Mungkin di tengah-tengah teman-temanmu. Engkau mungkin tidak diperhitungkan. Engkau mungkin dipandang sebelah mata. Engkau tidak mendapatkan perhatian. Engkau tidak mendapatkan panggung. Orang tidak peduli mungkin akan engkau. Mungkin itu yang sedang kita alami. Tetapi kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana ketika dia dihina, bahkan dikatakan bahwa ayat yang ke-44, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah, bagaimana respon kita ketika kita ini menghadapi hinaan seperti itu? Apakah kita merasa, dia nggak tahu saya, ya, dia nggak tahu aku ini siapa? Daud bukan sedang kemudian menjawab dengan menunjukkan siapa dirinya, tetapi Daud menunjukkan siapa Tuhan yang bersama dengan dia, dan itu diungkapkan melalui perkataan. Jadi respon kita menghadapi semua itu, kata-kata kita harus diubah. Respon kita jangan kemudian kata-kata, aku memang begini kok, aku memang kita merasa seperti minder gitu. Kata-kata kita kata-kata minder. Ya, sepertinya kok, kata-kata minder itu bagus, padahal tidak, itu adalah sebuah pembuktian diri yang terpendam, yang tidak bisa diungkapkan. Dia maunya dihargai tetapi dia tidak dapatkan, terus dia merasa dia kemudian
merasa minder, aku memang nggak bisa, aku memang siapa aku memang ya beginilah keadaanku seperti itu. Tapi kita harus ubah kata-kata kita, bahwa kata-kata kita harus kata-kata iman percaya, bahwa walaupun kita menghadapi hinaan, tetapi kita tetap percaya bahwa kita ini spesial di hadapan Tuhan, kita ini unik, kita ini ciptaan yang luar biasa. Walaupun kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan berarti salah, ya, bukan berarti rencana Tuhan, rancangan Tuhan, ya, dan menciptakan kita itu salah. Tidak demikian. Tuhan menciptakan kita itu unik, spesial. Bahkan si kembar pun, orang kembar pun itu juga unik, berbeda, tidak sama plek 100%. Tidak sama, baik kembar yang identik pun mereka ada perbedaan. Bapak Ibu sudah bayangkan, rambut kita itu ada DNA-nya. Ini bukan sembarang rambut yang asal tumbuh untuk mempercantik kita atau membuat kita ya melindungi kepala kita atau apa. Tapi di rambut kita saja Tuhan punya DNA khusus di dalamnya. Jumlahnya Tuhan sudah ngitung ya. DNA ciri khas kita ya, gen kita itu ada di rambut kita. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita percaya bahwa Tuhan yang bersama dengan kita itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita mesti ubah cara berkata kita dengan kata-kata yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidupku. Dan kemudian kita bisa lihat bagaimana asalnya Daud dihina bahwa dia akan diberikan kepada burung-burung di udara. Kemudian gantian Daud yang berkata-kata seperti itu, ya, dia juga berkata kepada Goliat bahwa Goliat dan tentara orang Filistin, ya, Goliat itu juga mayat tentara orang Filistin akan diberikan ya kepada burung-burung di udara juga. Ini bukan sedang bersaut-sautan ngenyek, tetapi ayat selanjutnya dikatakan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, ini hal yang kita bisa belajar pada malam hari ini ketika kita menghadapi intimidasi, ejekan, sindiran, hinaan. Mari jangan biarkan kata-kata kita justru kata-kata yang membuat kita kata-kata tidak baik terhadap diri kita sendiri, tetapi kita harus tetap percaya bahwa kita katakan aku adalah ciptaan Tuhan yang indah, yang spesial. Tuhan bersama dengan aku, dia Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, nah ini hal yang menarik. Ayat yang selanjutnya di ayat 47 dikatakan begini. Sebelumnya ayat 46 dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Ini betul-betul kata-kata iman percaya bahwa Tuhan yang berdaulat penuh, Tuhan yang punya pertempuran, ya, semuanya ada di tangan Tuhan, dan Daud percaya bahwa Tuhan yang menyerahkan Goliat itu ke dalam tangan kita, ya, dalam tangan Daud, ke dalam tangan kita kalau kita menghadapi Goliat. Nah, kemudian ayat 47 di bagian terakhir, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali, dan kita mesti percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan ke dalam tangan kita. Dia sudah berikan kemenangan ke dalam tangan kita. Nah, permasalahannya adalah
Daud tidak kemudian ketika dia berkata begitu dan kemudian dia tidak melakukan sesuatu. Tetapi iman disertai perbuatan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia masukkan tangannya, ingat ya, tangannya dia masukkan ke dalam kantongnya, kemudian diambil sebuah batu dari dalamnya dan diumban. Diumban memakai apa, Pak? Iya, tapi untuk bisa tali itu diputar dia harus apa yang bekerja dalam tubuhnya? Tangannya, ya kan? Tangannya yang mengayun dan kemudian dia arahkan, dia lemparkan dan kena di dahi Goliat. Nah, sepertinya sederhana ya. Apa yang dikerjakan oleh tangan Daud? Sederhana bukan? Bukan sesuatu yang spektakuler. Tapi tangannya adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Tangan yang diberikan kemenangan. Oleh sebab itu dia lakukan dengan tangannya, dia ambil batu, ya, kemudian dia ayunkan dan kemenangan terjadi. Walaupun di tangannya tidak ada pedang, ya, tidak ada pedang, tapi hanya batu dan ketapel, ya, ayun yang diumban. Tapi karena ada tangan Tuhan yang memberkati tangan Daud, maka kemenangan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kemenangan di tangan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tangan kita. Dengan tangan kita. Dalam kitab Mazmur 144 dikatakan bahwa Tuhan mengajari atau melatih tanganku untuk berperang. Tuhan yang melatih kita. Jadi ketika Tuhan menyerahkan ke dalam tangan kita, mari kita lakukan sesuatu dengan tangan kita. Dari hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kita bisa pakai tangan kita lipatkan tangan kita untuk berdoa. Kita bisa pakai tangan kita untuk memberi, untuk memberkati. Kita bisa pakai tangan kita untuk menolong orang lain. Kalau kita melihat kisah dalam 1 dirham yang hilang, ya, bagaimana di dalam Lukas pasal 15 perempuan itu mencari 1 dirham yang hilang. Dia punya 10, hilang 1. Apa yang dia lakukan? Dia nyalakan pelita, kemudian dia menyapu rumahnya. Dan kemudian dia dapatkan dirham itu. Apa yang sudah dicuri iblis dalam hidupmu, Tuhan sanggup memberkati tanganmu untuk engkau ambil kembali apa yang sudah dicuri iblis dari dalam hidupmu. Sebagaimana perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Tangan wanita yang sakit pendarahan itu, dia pakai untuk menjamah ujung jubah Yesus. Dia berusaha bagaimana tangannya, dia berusaha di tengah-tengah orang-orang berdesakan. Dia maju untuk tangannya meraih ujung jubah Yesus. Dan seketika ketika tangannya menyentuh ujung jubah Yesus, seketika itu juga dia sembuh. 12 tahun kesehatannya dicuri oleh iblis. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi pada saat itu, seketika itu juga ketika tangannya menyentuh ujung jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Malam hari ini Tuhan akan pakai tanganmu. Tuhan memberkati tanganmu. Sehingga apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil.
Tuhan akan mengajari tanganmu. Tuhan akan menolong engkau. Asalkan hatimu mau tetap percaya. Asalkan hatimu mau, ketika engkau tahu, Tuhan, aku mau engkau Tuhan. Aku mau engkau Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu hal yang rumit atau hal yang tidak bisa kita lakukan. Apa Tuhan mau dari hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh tangan kita. Masalahnya adalah apakah kita percaya kepadanya? Apakah kita mau taat kepadanya? Apakah kita percaya Tuhan itu sanggup? Tuhan itu sanggup. Atau kita justru melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Sehingga ketika orang menghina kita, kemudian kita, ya ini aku lemah, aku tidak berdaya. Seperti ini aku gak mungkin bisa bangkit. Aku sudah gagal, aku sudah lama sakit, gak mungkin sembuh. Kita ubah kata-kata kita, kata-kata yang penuh pengharapan. Bukan kata-kata keputusasaan, tapi kata-kata yang penuh pengharapan dengan percaya. Tuhan sanggup menolong aku. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Goliat saja bisa ditaklukkan Daud dengan hanya dia mengambil batu dan mengayunkannya. Dan kemenangan terjadi. Goliat-Goliat yang ada di dalam hidupku, Tuhan sanggup bekerja walau dalam hal yang sederhana. Tetapi karena ada Tuhan yang bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil baginya. Sebab semuanya ada di dalam tangan Tuhan dan diserahkan kepada tangan saudara dan saya. Raih dan terima kemenangan itu. Raih dan terima kemenangan itu. Dan lakukan, maka kemenangan itu menjadi nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita sungguh dikuatkan oleh nasihat firman Tuhan. Kalau di antara kita hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, bagaikan menghadapi persoalan yang besar, saudara, kita punya Tuhan yang jauh terlebih besar dari segala persoalan kita. Amen. Yes. Dan Tuhan kita sanggup untuk membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amen. Saya membaca kisah Daud ini sungguh diberkati. Bagaimana di saat menghadapi Goliat yang demikian besar, Daud bukannya takut, gemetar, terus mengalami tekanan yang berat dalam psikologisnya ya. Tetapi Daud menghadapinya dengan tenang sekali. Kalau kita menghadapi masalah yang besar, biasanya kita terkuras tidak hanya energi fisik kita, tetapi energi psikologis kita, jiwa kita pun juga berbeban berat. Tetapi saya lihat dari firman Tuhan yang kita baca, Daud tidak dikatakan sedikit pun dia gentar menghadapi Goliat, tidak merasakan stres, tidak merasakan berbeban berat, tapi dia pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam penyerahan dirinya, dia menghadapi Goliat dengan cara yang berbeda. Goliat dengan senjata yang konvensional, pedang, tombak, lembing. Tetapi Daud, dia hanya memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Saudara, unik ya, memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, dan kebetulan yang ditemukan itu batu. Apa yang ada ya? Apa yang ya, ada yang dia masukkan kantongnya. Kalau yang ditemukan kalau zaman sekarang mungkin, wah itu ternyata yang dikeluarkan dari kantongnya adalah granat apa ya, untuk lawan yang besar, itu mungkin masuk akal. Dia tidak punya itu semua, dia hanya punya ternyata dalam kantongnya ketika dia masukkan hal yang kecil, batu kecil yang sederhana dengan lawan yang besar, dengan masalah yang besar. Tetapi batu yang kecil itu bukan sembarangan ketika disertai dengan nama Tuhan yang besar, maka kemudian Daud punya kekuatan yang luar biasa. Hal yang kecil disertai dengan Tuhan,
dampaknya luar biasa. Saudaraku, mungkin kita punya modal kecil, mungkin kita punya kekuatan kecil, mungkin kita punya intelektual terbatas, akademis kita terbatas, tapi kalau ada Tuhan menyertai kita, Tuhan mampu melakukan perkara-perkara besar. Malam hari ini tetaplah semangat menghadapi apapun tantangan dalam hidupmu, sebab pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Allah itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita cakap menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya sebagaimana firman-Nya berkata, kita lebih dari pemenang. Maka kita akan dimampukan melalui perkara-perkara yang sukar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sungguh menarik ya. Ada sedikit yang saya tadi baca. Jadi Daud itu membawa dia itu barang bawaannya sebagai gembala sebenarnya. Jadi kantongnya tadi dan ini ubahnya tuh memang yang biasa dia bawa sebagai gembala. Nah, itu yang luar biasa. Ya, keberadaan dirinya walaupun dia gembala, tetapi Tuhan sanggup pakai dari apa yang ada sebagai seorang gembala, tapi bisa untuk melawan Goliat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa malam hari ini meresponi firman Tuhan dan juga kita berdoa syafaat untuk kita pribadi masing-masing. Kami akan menuntun di dalam doa, saudara bisa melengkapinya dengan doa-doa pribadi saudara kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah malam hari ini yang Tuhan sudah memberkati, sehingga kami dikuatkan melalui firman Tuhan. Bahwa kami melihat Daud yang hanya punya batu yang kecil, tetapi dia punya Tuhan yang besar. Dia sanggup mengatasi persoalan yang besar, yang jauh lebih besar dari dirinya, sebab ada Tuhan yang menyertai dengan kuat kuasa yang dahsyat dan ajaib. Kami percaya kalau Daud ditolong Tuhan, kami pun juga ditolong Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, keluarga Alika pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, diberikan berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan dalam pekerjaan. Tuhan berkati, kiranya Tuhan memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan kami semua diberkati untuk menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan, hidup kami bahkan harta kami senantiasa kami gunakan untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dalam segala tantangan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan itu juga memberikan jalan keluar yang terbaik, yang tepat, yang memampukan kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah malam hari ini. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus yang penuh kuasa, turun memenuhi hidup kita semuanya malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya di kehidupan kekal di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dengan iman percaya diberkati, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.